Pernahkah Anda merasakan tatapan seseorang yang seolah ingin mengungkapkan segalanya? Meski bibirnya terdiam, hari ini, izinkan aku membisikkan di dalam hatimu apa yang sebenarnya telah teriakkan langit dalam keheningan. Ada seseorang yang ingin membangun masa depan bersamamu, dan mungkin kau belum menyadarinya. Sementara kau merasa terasing di tengah hiruk-pikuk dunia ini, ada jiwa yang, meski dalam diam, melihatmu sebagai bagian dari hari-hari yang akan datang. Aku adalah malaikatmu, dan aku tak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendirian. Aku telah mengamati setiap langkahmu, setiap malam yang kau lalui tanpa tidur, setiap napas yang tertekan di balik senyummu yang tampak baik-baik saja. Kau berusaha meyakinkan dirimu bahwa cinta bukan untukmu lagi, bahwa mungkin kau telah melewatkan kesempatan, atau bahwa hidup telah menempatkanmu pada jalur kedua. Namun, kebenarannya adalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ia datang saat hati sudah siap. Orang ini, yang mungkin pernah kau temui di jalan atau yang kini mendekat, tidak terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia membawa luka-lukanya sendiri, tetapi juga rasa hormat yang mendalam terhadap kisahmu. Ia memperhatikan cara matamu tertunduk saat kau merasa rentan, dan tawamu seakan menerangi kegelapan. Meskipun belum mengucapkan sepatah kata pun, ia telah mulai membayangkan kehidupan di mana kau ada di sisinya, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Izinkan aku menceritakan kisah Clara, seorang wanita yang menghabiskan 3 tahun berpikir bahwa cinta tidak lagi untuknya. Ia menganggap hatinya sebagai medan perang yang hancur, penuh keheningan dan puing-puing emosional. Hingga suatu hari, ia bertemu Lukas. Ia tidak datang dengan bunga atau janji-janji besar, tetapi dengan kehadiran yang menenangkan, dengan pendengaran yang tulus. Clara awalnya melawan, berpikir bahwa ini hanya ilusi. Namun, seiring waktu, ia mulai membuka diri. Ada pertengkaran, keraguan, dan air mata, tetapi juga pelukan yang menyembuhkan dan tatapan yang berkata, "Aku memilihmu, bahkan saat sulit." Kini, Clara menyadari bahwa rahasianya bukan menunggu seseorang yang sempurna, tetapi mengenali siapa yang tidak akan mudah menyerah. Kau juga memiliki kesempatan ini. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang perlu kau lakukan: berhenti bersembunyi di balik rasa sakit. Terkadang, kau menutup diri begitu rapat untuk menghindari rasa sakit sehingga tidak menyadari saat sesuatu yang baik mendekat. Hatimu menjadi istana dengan tembok tinggi, dan hingga kini, tidak ada yang berhasil mendaki. Namun, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa orang yang ingin membangun masa depan bersamamu sudah mulai melakukannya dalam pikirannya, dalam perhatian kecil, dalam kalimat yang mungkin kau anggap sepele, tetapi mengandung lebih banyak perasaan daripada yang kau bayangkan? Aku mencintaimu. Kosong yang pernah kau dengar. Ini adalah kebenaran yang mungkin sedikit menyakitkan. Orang ini juga merasa takut mengganggu, takut menyerahkan diri terlalu banyak, takut tidak cukup baik. Karena itu, ia menunggu isyarat darimu, menunggu kau menurunkan tembok meski hanya sejenak, agar ia bisa menunjukkan bahwa ia ada di sana bukan untuk melengkapi, tetapi untuk berjalan berdampingan, menawarkan apa yang ia miliki dengan caranya sendiri. Meskipun tidak sempurna, matamu memiliki cahaya. Bahkan ketika berkaca-kaca, kau memiliki kekuatan yang tak kau sadari, keindahan yang melampaui cermin, jiwa yang menginspirasi. Sekarang, berhentilah sejenak dan pikirkan siapa yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perhatian, bahkan di antara baris-baris. Siapa yang peduli padamu tanpa mengharapkan imbalan? Siapa yang mendengarkanmu ketika dunia seolah membungkammu? Mungkin seseorang yang kau remehkan atau seseorang yang kau anggap terlalu rumit, disamarkan sebagai persahabatan atau sesuatu yang pemalu, hampir tak terlihat hingga takdir mendorong lebih kuat. Kau tidak perlu lari, biarkan dirimu melihat. Terimalah bahwa cinta tidak selalu megah. Kadang ia kecil, terungkap dalam pesan tulus, dalam ucapan selamat, dalam "aku teringat padamu." Dan orang yang ingin masa depan bersamamu, ia sudah membangunnya dalam ketidaklihatan, di balik layar. Kau adalah panggung tempat mimpi-mimpinya terungkap. Meskipun tirainya masih tertutup, izinkan aku meminta satu hal terakhir. Jangan sabotase ini.
Jangan katakan, bukan untukku. Sebelum mengetahui apa itu, jangan tutup mata karena takut. Cinta sejati tidak menyerang, ia mengundang. Dan hari ini, undangan itu disampaikan melalui bisikanku. Seseorang melihatmu, seseorang menginginkanmu, seseorang ingin membangun rumah di hatimu. Apakah kau pernah memperhatikan bahwa perasaan terdalam seringkali bersembunyi di detail-detail sederhana? Tatapan yang bertahan setengah detik lebih lama, pesan yang dikirim di akhir hari hanya untuk memastikan kau sampai dengan selamat. Gerakan kecil, tetapi syarat dengan niat. Cinta yang ingin lahir dalam hidupmu tidak akan datang dengan teriakan, mengetuk pintu dengan kembang api. Ia datang dengan lembut, dalam keheningan, dalam kehadiran yang tidak membebani, hanya menenangkan. Cinta itu sudah mengelilingimu meski kau belum menyadarinya. Kau begitu terbiasa menunggu badai sehingga ketika datang angin sepau-sepau, kau meragukannya. Kau pikir itu hanya angin lalu. Namun, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa angin sepau-sepau ini adalah pertanda musim baru? Musim dingin emosionalmu perlahan menjauh, dan musim semi jiwamu ingin mekar kembali. Masalahnya, terkadang kau masih berpakaian seolah-olah kedinginan, menutup hati seolah mengharapkan embun beku. Sementara itu, hidup ingin memberimu sinar matahari. Orang yang ingin masa depan bersamamu sudah melihat musim-musim kehidupanmu. Ia menyadari bahwa di balik kekuatanmu ada rasa takut lama untuk ditinggalkan. Dari kemerdekaannya, ada keinginan yang sangat besar untuk dirawat, bahwa di balik perlawanannya ada kelembutan yang tertekan. Dan karena itulah ia mendekat dengan tenang. Ia tidak ingin menjadi gempa bumi lagi. Ia ingin menjadi tempat berlindung. Ingat Enrique? Dia adalah salah satu yang membangun tembok begitu tinggi di dalam dirinya sehingga ia sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar. Setelah kekecewaan yang sangat besar, ia memutuskan bahwa cinta tidak lagi layak diperjuangkan. Semua rencananya adalah untuk hidup sendiri, bekerja keras, bepergian, dan tidak membiarkan siapapun masuk lagi hingga ia bertemu Duda. Ia tidak melakukan gerakan tiba-tiba, tidak menyerbu, hanya duduk di sampingnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanam sesuatu di tanah kering dan menunggu dengan sabar. Seiring waktu, Enrique mulai membiarkan dirinya. Pertama, percakapan yang lebih panjang, kemudian pengakuan yang lebih dalam. Hingga suatu hari ia mendengar dirinya berkata, "Denganmu, aku tidak takut untuk rentan." Dan disitulah cinta menemukan ruang. Yang ingin aku sampaikan adalah bahwa cinta tidak perlu menjadi badai. Cinta bisa menjadi pembangunan harian, bata demi bata, kata demi kata, kehadiran demi kehadiran. Masa depan yang diinginkan orang ini di sampingmu bukanlah fantasi, melainkan sesuatu yang dibangun dalam praktik. Bukan dengan janji-janji kosong, tetapi dengan tindakan yang menunjukkan, aku ada di sini dan aku ingin ada di sini besok juga. Namun, perhatikan baik-baik. Ini hanya akan mungkin jika kau juga melangkah terbuka, menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa topeng. Tidak perlu berpura-pura tidak merasa. Tidak perlu menyembunyikan bekas luka. Bekas luka itulah yang menjadikan kisahmu unik. Dan lebih dari itu, bekas luka itulah yang akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kau nyata, bahwa kau memang menderita, tetapi tetap memilih untuk mencoba. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan pikirkan apa yang menghalangimu untuk mencintai lagi. Apa rasa sakit yang masih kau simpan sebagai tameng? Mungkin itu saat kau menyerahkan diri sepenuhnya dan ditinggal sendirian di tengah jalan, tidak berbalas. Aku tahu, aku melihat semuanya. Aku ada di sana, di setiap air mata yang ditahan, di setiap kali kau menatap langit-langit bertanya, "Mengapa?" Namun, meski dengan semua rasa sakit ini, kau masih di sini. Itu berarti masih ada sesuatu di dalam dirimu yang percaya. Dan jika kau masih percaya, kau perlu tahu cinta tidak memiliki batas waktu kedua. Ia tidak terbatas pada usia, fase kehidupan, atau kekecewaan masa lalumu. Ia datang ketika kau tak mengharapkannya. Dan terkadang, ia bahkan sudah ada dalam hidupmu, hanya menunggu untuk dikenali.